Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajid Ahnafi, NIM 1119083. Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang uji autokorelasi Darwin-Watson. Pengertian uji autokorelasi. Jadi uji autokorelasi ini adalah sebuah analisa statistik yang dilakukan untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Oleh karena itu, apabila asumsi autokorelasi terjadi pada sebuah model prediksi, maka nilai disturbance tidak lagi berpasangan secara bebas, melainkan berpasangan secara autokorelasi. Dalam kesempatan ini, kita hanya akan fokus pada tutorial uji autokorelasi dengan SPSS. Namun, prinsip penting lainnya tetap akan kami bahas secara singkat dan padat serta mudah dipahami. Lalu, pengertian dari autokorelasi. Autokorelasi adalah terjadinya korelasi antara observasi ke I dengan observasi ke I kurangi 1. Contohnya yaitu, misalkan sampel ke 20, maka nilainya dipengaruhi oleh sampel ke 19. Lalu sampel ke 19 nilainya dipengaruhi oleh sampel ke 18 dan seterusnya. Coba kita perhatikan pada contoh tersebut, yaitu ada nilai selisih antara nilai observasi ke 18 dengan ke 19, nilai observasi ke 19 dengan ke 20 dan seterusnya. Demikian pengertian yang mudah dipahami oleh para pembaca, sebab kami di sini tak akan menjelaskan pemahaman tentang arti autokorelasi secara teoritis. Sebab para pembaca nantinya malah akan berkesulitan. Untuk pengertian teoritis, silakan Anda mencari referensi buku-buku statistik. Cara mendeteksi autokorelasi. Untuk masalah ini, cara mendeteksi autokorelasi adalah dengan menggunakan berbagai jenis analisis, yaitu yang pertama, uji Darwin-Watson yang akan kita bahas kali ini. Yang kedua yaitu uji Bridge-Godfrey. Yang ketiga, uji Darwin-Watson H. Dan yang terakhir, the Engel-Oort test. Uji Darwin-Watson statistik bisa dilakukan jika variabel terikat atau dependent variable merupakan variabel lag. Lag artinya selisih antara sampel ke I dengan sampel ke I kurangi 1. Seperti yang sudah dijelaskan di atas sebelumnya, sedangkan uji Darwin-Watson malah sebaliknya. Bisa dilakukan jika variabel terikat bukanlah variabel lag. Nah, dari penjelasan autokorelasi dan ujinya, sekarang kita akan melakukan uji Darwin-Watson. Uji Darwin-Watson adalah uji autokorelasi yang menilai adanya autokorelasi pada residual. Uji ini dilakukan dengan asumsi atau ayat atau syarat antara lain. Yang pertama, model regresi harus menyertakan konstanta. Yang kedua, autokorelasi harus diasumsikan sebagai autokorelasi first order. Yang ketiga yaitu variabel dependent bukan merupakan variabel lag. Autokorelasi first order adalah korelasi antara sampel ke I dengan sampel ke I kurangi 1. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Uji Darwin-Watson akan menghasilkan nilai Darwin-Watson atau di statistik disingkat DW, yang nantinya akan dibandingkan dengan dua nilai Darwin-Watson tabel. Yang pertama yaitu Darwin upper atau disingkat DU dan Darwin lower atau disingkat DL. Dikatakan tidak terdapat autokorelasi jika nilai DW lebih besar dari DU dan 4 kurangi DW lebih besar dari DU. Atau bisa dinotasikan juga sebagai berikut, yaitu 4 kurangi DW lebih besar dari DU kurang
dari DW. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tutorial uji autokorelasi conversion menggunakan SPSS. Nah, langsung saja, ini kita sudah membuka SPSS. Jadi tampilan pertama seperti ini. Lalu sebelum kita mengisi data view, maka kita akan mengklik dulu variable view. Oke. Nah, di variable view ini kita akan mengisi dari saya sendiri. Ini saya isi X1, X2 sama Y. Jadi X1 yang pertama, enter, lalu X2 dan Y. Nah, untuk yang label X1 ini saya isi harga, lalu yang X2 ini saya isi kualitas produk, lalu yang Y ini saya isi ketentuan pembelian. Oke. Nah, lalu sudah muncul di sini ya di data view. Maka untuk mengisi ini saya sudah membuat semacam data. Dari yang A ini saya X1, lalu yang B ini X2, lalu yang C ini Y. Langsung kita plot sebanyak 20 sampel. Nah, lalu kita copy. Nah, lalu kita pindahkan ke SPSS. SPSS. Lalu klik paste. Nah, otomatis sudah muncul begini ya. Nah, di sini kan ada semacam angka desimal ya. Nah, caranya maka untuk kita klik variable view, maka kita klik desimal, kita kurangi 0 semua, maka nanti nolnya akan hilang. Nah, kalau sudah semua, maka kita klik lagi data view, nah otomatis 0 di belakang semua hilang. Terus selanjutnya, setelah kita sudah mengisi data tersebut, maka kita akan klik analyze ya, lalu klik regression dan pilih linear. Saya ulangi, dari analyze, regression, lalu linear. Kita klik, maka akan muncul seperti ini. Nah, sini ada dependent sama independent. Nah, untuk harga sama kualitas produk kita taruh di independent. Kita taruh di independent. Lalu untuk ketentuan pembelian kita taruh di dependent. Nah, lalu kita klik statistik. Nah, di sini sudah otomatis sudah centang yang estimate sama model fit. Lalu kita akan menguji dengan auto-conversion. Maka kita cari conversion dan kita centang. Oke, sudah. Lalu klik continue dan klik OK. Nah, maka akan muncul data SPSS berikut. Nah, di sini regression ya. Nah, yang kita akan ambil sampelnya yaitu nilai conversion. Yang di sini di model summary